Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delano Rofabar Putra Andarto dengan NIM G030045 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem arteri, sistem vena, dan sistem saraf. Yang pertama, sistem arteri. Arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Dan hampir semua arteri membawa darah kaya akan O2 atau oksigen, kecuali arteri truncus pulmonalis dan arteri umbilicalis yang membawa darah akan karbon dioksida. Sistem peredaran sistematik dimulai dari aorta, dan aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, dan mendatar menjadi arcus aorta, kemudian menjadi aorta ascendens. Aku akan menjelaskan tentang aorta ascendens. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dextra dan sinistra yang akan menjadi AA atau koronaria. Banyak koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Dilanjut dengan arcus aorta. Aku akan menjelaskan arcus aorta. Arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah ada truncus brachiophalia, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Di sini aku akan menjelaskan truncus brachiophalia. Truncus ini akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang menjadi arteri yang memvascularisasi ekstremitas atas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Di sini untuk aku akan menjelaskan ke arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvascularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Dan yang terakhir ke arteri subclavia sinistra. Arteri ini akan memvalifikasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Jadi bagian sini. Subclavia. Oke, lanjut ke aorta descendens. Aorta descendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta, dan aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta ini terletak lebih superior dari diafragma dan disebut sebagai pars thoracica, di mana akan memvalifikasi bagian pericardium, esophagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta ini terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis, dan di mana akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ visceral. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem vena. Aku akan menjelaskan tentang vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena, kita harus mengerti dahulu bahwa semua vena pada akhirnya bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas lebih lanjut. Oke, aku akan menjelaskan tentang vena cava superior. Vena cava superior adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena, yaitu vena brachiophalia dan juga vena azygos. Di sini
aku akan menjelaskan tentang vena brachiocephalica, yaitu muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton, kepala otak, dan ekstremitas atas seperti yang ada di gambar. Sini aku akan menjelaskan tentang vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menghilangkan ke kanan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemizygos aksesoria dan juga vena hemizygos. Oke, vena cava inferior. Vena cava inferior akan mendrainase darah dari bagian organ-organ fenestra dan ekstremitas inferior di ujung VCL di bagian panggul. Dan VCL adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Langsung ke overview saraf. Oke, sistem saraf adalah sistem yang menjamin dari berbagai pembahasan tentang sistem saraf, yaitu sistem saraf yang menjamin dari memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Nah, seperti itu hal simpel. Maksudnya penjelasan simpel dari saya. Kita lanjut ke neuron, sistem saraf. Nah, neuron itu terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke internal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya dan disalurkan ke organ yang dituju. Ada yang lebih penting atau lebih jauh tentang sistem saraf perifer. Untuk terminologinya yaitu nukleus, yaitu kumpulan badan sel atau soma sistem saraf pusat, trakus, kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Untuk ganglion, kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer, nervus, yaitu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menuju bebas. Dan yang terakhir plexus, yaitu anyaman nervus di perifer. Oke, ini yaitu dasar-dasar perifer ya, dasar-dasar saraf perifer. Saraf perifer terdiri dari banyak aspek fungsi dan pembagian kompleks untuk bisa memahami sepenuhnya. Dan saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat bisa memiliki banyak fungsi, baik itu eferen atau aferen. Untuk ya ini ada mind map-nya untuk sistem saraf perifer. Oke, di sini aku akan menggunakan sistem saraf eferen, yaitu mengaitkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Dan sistem ini terdiri dari visceromotor, somatik, atau somatomotor. Aku akan menjelaskan tentang visomotor atau biasa disebut dengan sistem saraf otonom. Bekerja secara tidak sadar untuk menginvasi organ-organ dalam. Dan sistem ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Lanjut ke somatik atau somatomotor, atau bisa disebut sebagai sistem saraf volunter bekerja secara sadar. Kebalikannya dengan visceromotor, yaitu ini secara sadar. Dapat dikontrol secara sadar dan contohnya itu seperti nervi yang menginversi otot-otot anggota gerak. Oke, lanjut ke sistem eferen. Sistem eferen berarti mengalihkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Dan sistem ini terdiri dari viscerosensor dan somatosensor. Gimana? Aku akan menjelaskan tentang viscerosensor, yang dimana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jaras aferen dari organ-organ dalam atau viscera. Aku akan menjelaskan tentang somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jaras eferen dari selain organ-organ dalam. Dan sistem ini akan dibedakan lagi menjadi general somatosensor dan spesial somatosensor yang akan lebih dibahas di neuroanatomi.
Oke, mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.